Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. "2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar, setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. "Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi," ucap Abu Nawas dalam hati. Suatu hari ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. "Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya," pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak, "Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas Tuan," kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya? Aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2000 dinar. Tapi ini isinya 1000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim," kata si pedagang dengan kasar. "Aku memang pengemis, Tuan, tapi aku orang yang jujur," ujar si pengemis. "Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim," ajak si pedagang. Ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. "Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja," tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri," ujar si pengemis. "Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2000 dinar, tapi tinggal 1000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya," kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. "Sini tasnya, saya mau lihat," perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1000 dinar.
Apakah kamu yakin tas ini isinya 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Iya tuan, saya yakin sekali kalau tas ini berisi 2000 dinar, jawab si pedagang. Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pengemis. Benar tuan, jawab si pengemis. Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya? Tanya Abu Nawas kembali. Sumpah tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur, jawab si pengemis. Dia bohong tuan, tas itu seharusnya berisi 2000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja, saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali tuan, jawab si pedagang. Kau bilang tasmu berisi 2000 dinar, sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar, bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Abu Nawas akan dihukum pancung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak. Namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasehat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberitahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung. Apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarkannya ke tiang gantungan atau tempat pemancungan. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat, pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan. Benarkah Abu Nawas sudah keok? Kita lihat saja nanti. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak akan mampu menghentikan hukuman mati yang akan dijatuhkan.
Baginda Raja Harun ar-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah. Dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, orang banyak semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya. Malah Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Tetapi Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya, Abu Nawas juga yakin selama nyawa masih melekat, maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan. Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun gentingnya, keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening. Sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakan hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas, kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas. Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. Adakah permintaan yang terakhir? Ada, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Sebutkan, kata Baginda. Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok, wahai Baginda yang mulia, pinta Abu Nawas. Baiklah, kata Baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum gantung saja, kata Abu Nawas memohon. Engkau memang orang yang aneh. Dalam saat-saat yang amat genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana, kata Baginda sambil tertawa. Hamba tidak bersenda gurau, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda makin terpingkal-pingkal. Belum selesai Baginda Raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. Hamba minta dihukum pancung. Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak Baginda Raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa Baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening Baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda Raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Kalau pilihan hamba benar, maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung?
Padahal hamba telah memilih hukuman pancung. Olah kata Abu Nawas memaksa Baginda Raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit? Oh, gampang sekali tuanku. Iya, tapi berapa? 100 juta? 100 miliar? Tanya Baginda. Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai. Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai? Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit? Hahaha, kau memang penggeli hati. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan. Sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu yang baru. Siap, Baginda. Lalu Baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. 3 nasihat Abu Nawas yang merubah hidup. Dikisahkan ada seorang pemuda berandalan yang suka mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci. Namun, mereka tak berani menegurnya karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegur perbuatannya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang sudah tua maupun pemuka agama. Suatu ketika, si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang menjadi sasaran bukanlah orang biasa, melainkan beberapa tokoh dari berbagai pemuka agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib dan mengutarakan keinginannya. Tuan, izinkan aku berbuat zina, pinta si pemuda. Mendengar hal ini, sang rahib terkejut bukan main. Dengan menunjukkan ekspresi tak suka, sang rahib menjawab, "Dasar pemuda laknat, kalau kamu mau berzina, itu urusanmu, jangan minta izin dariku." Si pemuda kembali berkata, "Tapi aku menginginkan izin darimu. Anda mau mengizinkan apa tidak?" tanya si pemuda. "Kamu sudah gila ya? Tak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan laknat yang dilarang agama. Kalau aku mengizinkanmu, itu sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa," balas sang rahib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda langsung melayangkan pukulan tepat mengenai wajah sang rahib. Tentu saja ini membuat sang rahib jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. "Aku akan coba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya," pikir si pemuda. Ia pun langsung pergi ke rumah sang pendeta. Sesampainya di sana, si pemuda kembali mengutarakan keinginannya. "Tuan Pendeta, izinkan aku berbuat zina," pinta si pemuda. Sang pendeta pun tak kalah terkejutnya dengan sang rahib. Sesaat sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, pasti si pemuda akan marah dan ia akan babak belur dihajarnya.
Karena sang pendeta tahu kalau si pemuda itu terkenal jahat dan kejam. Oleh sebab itulah, sang pendeta sangat berhati-hati menjawabnya. "Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu," tutur sang pendeta menyarankan. "Menikah? Aku tak mau menikah. Aku masih ingin menikmati masa mudaku," ujar si pemuda. Mendengar hal itu, sang pendeta terlihat kebingungan. Jawaban apa lagi yang harus ia katakan supaya si pemuda tidak marah? "Bagaimana, Tuan Pendeta? Tuan mau mengizinkan aku berbuat zina atau tidak?" tanya si pemuda sekali lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau sampai ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat zina. Tapi kalau ia tidak mengizinkannya, si pemuda pasti akan marah dan memukulinya. "Wahai anakku, aku sangat sayang kepadamu. Tidaklah engkau tahu siksa api neraka itu sangat pedih. Aku tak ingin kamu masuk ke dalamnya hanya karena keinginanmu itu," kata sang pendeta menasihati. "Maksudmu apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Ini kamu mengizinkan aku atau tidak?" tanya si pemuda mulai emosi. "Maafkan aku, wahai anakku. Dengan berat hati aku tak berani mengizinkan itu. Semata-mata karena aku sangat sayang kepadamu. Aku tak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan," balas sang pendeta. Tiba-tiba wajah sang pendeta dihajar oleh si pemuda. Sang pendeta pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. "Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan. Tidak usahlah berbelit-belit seperti itu," tukas si pemuda emosi. Setelah itu, si pemuda lantas pergi meninggalkan sang pendeta. Beberapa hari kemudian, kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Perbuatan si pemuda ini mendapat kecaman warga dan tak sedikit yang mengutuk perilakunya. Akan tetapi, si pemuda malah menjadi bertambah beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali teman si pemuda berkata kepadanya, "Hei kawan, kenapa tidak kau utarakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu pukul saja dia, seperti yang kau lakukan kepada rohib dan pendeta. Dengan begitu, kamu pasti akan lebih ditakuti," kata kawannya mengusulkan. Mendengar hal itu, si pemuda menjadi tertarik. "Wah, benar juga katamu. Baik, besok aku akan ke rumah Abu Nawas," ucap si pemuda. Pada esok harinya, si pemuda berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Tuan Abu, boleh saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan," pinta si pemuda. "Oh, silahkan, masuklah kemari," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu menghampiri Abu Nawas dan duduk di sampingnya. "Ada apa? Apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini, Tuan Abu, aku ingin berbuat zina. Apakah Anda akan mengizinkannya?" kata si pemuda. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ucapan si pemuda. "Tenang, aku akan mengizinkanmu. Tapi sebelumnya kamu harus menjawab 3 pertanyaanku," ujar Abu Nawas. "Silahkan, apa yang ingin Tuan tanyakan kepadaku?" ucap si pemuda.
Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, aku akan langsung memukul kepalanya, pikir si pemuda. Pertanyaan pertama, apa kamu rela kalau ibumu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar? Tanya Abu Nawas. Wah, tentu saja tidak rela dan aku akan mencegahnya dengan cara apapun, jawab si pemuda. Nah, begitu juga dengan orang lain. Mereka tidak akan rela bila ibu mereka disetubuhi oleh orang sepertimu, tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang kedua. Bila kelak nanti kamu punya seorang putri, apa kamu rela kalau anak putrimu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak terima, Tuan Abu. Saya tidak rela bila putri saya berzina dengan orang seperti itu, jawab si pemuda. Nah, orang lain pun demikian. Mereka tidak terima dan tidak akan rela bila hal ini terjadi pada putrinya, tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Apa yang akan kamu lakukan bila meminjamkan barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi, orang yang meminjam barang berhargamu justru malah merusaknya dan mengotorinya. Tanya Abu Nawas. Kalau ini aku sangat marah. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bisa jadi aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis, jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, begini ya, tubuh kamu, nyawa kamu sejatinya adalah milik Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila kamu mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, pastinya Allah juga akan murka, seperti yang tadi kamu katakan. Lalu suatu saat nanti, bisa besok, bisa juga nanti malam, kau akan mati menghadap Allah. Sementara tubuh dan nyawa yang telah Allah titipkan, telah kau rusak dan kau kotori. Kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu? Tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Si pemuda terdiam cukup lama. Ia tak menyangka dengan 3 pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas. Tak terasa air mata menetes membasahi kedua pipi si pemuda. Dengan menangis sesenggukan, si pemuda duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksa yang akan Allah berikan kepadaku. Kira-kira apakah Allah akan mengampuni segala dosaku bila aku bertobat? Tanya si pemuda. Wahai anakku, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun yang mau bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan bejatnya, Allah pasti akan menghapus semua dosa dan kesalahannya. Dan kamu juga harus meminta maaf kepada semua orang yang telah kamu zolimi, kata Abu Nawas menasehati. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang dulu jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang ramah dan santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh masyarakat. Bahkan sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh para warga. Abu Jahil mendadak kaya. Pada suatu hari, terdengar kabar bahwa Abu Jahil tengah sakit keras. Meski demikian, teman-temannya tak ada satupun yang datang menjenguk. Ketika kabar sakitnya Abu Jahil terdengar oleh Abu Nawas, ia segera datang menjenguknya.
Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil tak kuasa menahan tangisnya. Abu Jahil, sudah, jangan tambahkan penderitaanmu dengan rasa sedihmu. Kau harus menjaga tubuhmu agar bisa sehat seperti sedia kala, tutur Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, aku merasa berdosa padamu. Di saat aku sakit, tak ada satu kawan pun yang datang. Tapi kamu yang selalu aku musuhi justru peduli dan mau menjengukku. Maafkan aku Abu Nawas, kata Abu Jahil sesenggukan. Iya sama-sama, aku juga minta maaf. Yang terpenting semoga kamu cepat sembuh, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Jahil telah sembuh dari sakitnya. Dan sejak saat itu ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadi sahabat Abu Nawas. Maka pergilah ia ke rumahnya untuk mengajaknya jalan-jalan. Setibanya di rumah Abu Nawas, ia disambut baik penuh kehangatan. Wahai Abu Jahil, bagaimana keadaanmu? Sepertinya kamu sudah kembali sehat, tanya Abu Nawas. Alhamdulillah Abu Nawas, kedatanganku ke sini ingin mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana kalau kita makan di rumah makan? Aku yang traktir Abu Nawas, ajak Abu Jahil. Waduh, gimana ya? Aku masih ada pekerjaan, ujar Abu Nawas. Pokoknya kamu harus mau, aku ingin membalas kebaikanmu, paksa Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Kemudian berangkatlah mereka berdua. Saat di tengah perjalanan, mereka mendapati seorang kakek tua yang tergeletak di pinggir jalan. Mereka pun segera menghampirinya. Tampaknya kakek tua itu tengah kehausan sehingga membuatnya jatuh pingsan. Melihat itu, Abu Nawas berinisiatif untuk menolongnya. Tetapi beda dengan Abu Jahil, ia enggan melakukannya, bahkan terkesan tak peduli. Kemudian Abu Nawas sesegera mungkin mengambil air untuk diminumkan kepada kakek tersebut. Kakek tua yang setengah sadar itu meminum air dengan cara disuapi oleh Abu Nawas. Lalu Abu Nawas membopongnya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih teduh. Sedangkan Abu Jahil hanya melihat saja tanpa mau membantunya sama sekali. Abu Nawas kemudian menyampaikan kepada Abu Jahil, "Wahai Abu Jahil, aku akan cari makanan dulu. Tolong jaga lelaki tua ini." Abu Jahil membalas, "Ngapain sih? Sudahlah, kita tinggalkan saja dia. Kita kan ada acara makan-makan." Abu Nawas kembali berkata, "Sabarlah sebentar, kasihan kakek ini, kita harus menolongnya. Sudah, aku pergi dulu cari makanan. Tolong jaga dia sebentar saja." Dengan sangat terpaksa, Abu Jahil menjaga kakek tua itu. Tak lama kemudian, setelah Abu Nawas pergi, kakek tua tersebut mulai tersadar. Ketika ia membuka kedua matanya, ia melihat ada Abu Jahil di hadapannya. "Wahai Tuan, apakah engkau yang menolongku? Engkaukah yang tadi telah memberikanku minuman?" tanya kakek tua terbata-bata. Abu Jahil yang sedari tadi tidak berbuat apa-apa memanfaatkan kesempatan itu agar dianggap sebagai lelaki yang baik. "Iya kek, benar, akulah yang telah menolongmu," jawab Abu Jahil. "Terima kasih wahai orang baik, kau telah menolongku. Untuk itu aku ingin memberikanmu hadiah sebagai rasa terima kasihku," balas kakek tua. "Hadiah? Hadiah apa kek?" tanya Abu Jahil dengan nada sedikit mengejek. "Lelaki tua miskin macam dia punya barang apa? Paling-paling sepatu butut," batin Abu Jahil. Kemudian kakek tua itu mengambil sesuatu dari kantong bajunya. "Ini untukmu wahai orang baik," kata kakek tua sambil menyerahkan hadiahnya. Betapa kagetnya Abu Jahil, ternyata hadiah tersebut berupa cincin yang terbuat dari mutiara.
Setelah kakek tua itu agak baikan, ia pun bangkit berdiri dan berjalan pergi meninggalkan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil masih belum percaya dengan hadiah yang ia terima. Cincin ini kan mahal sekali, bisa untuk membangun istana megah berikut dengan isi-isinya. Aku bisa jadi orang yang paling kaya di kota ini, pekik Abu Jahil kegirangan. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas dengan membawa makanan. "Loh Abu Jahil, kemana kakek tua tadi?" tanya Abu Nawas. "Oh, dia sudah pergi. Nampaknya dia sudah cukup sehat untuk melanjutkan perjalanan," jawab Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kalau Abu Nawas tahu aku diberi hadiah, dia pasti akan meminta bagiannya. Lebih baik aku rahasiakan ini darinya." Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Jahil menjual hadiah cincin tersebut kepada saudagar permata. Kini ia pun mempunyai banyak uang dan menjadi orang yang paling kaya di kampungnya. Namun dengan kekayaan yang dimilikinya, sifat Abu Jahil kembali seperti dulu. Ia yang tadinya ingin berkawan baik dengan Abu Nawas, sekarang balik memusuhinya. Bahkan ia gunakan kekayaannya untuk mengejek dan menghina Abu Nawas. Hari-hari yang dilalui Abu Jahil dihabiskan dengan hura-hura bersama kawan-kawannya yang dulu. "Hei Abu Jahil, sekarang kamu kan menjadi orang yang paling kaya di kota ini. Masa rumahmu masih kecil seperti ini? Jual saja dan beli rumah yang lebih besar dan megah," kata salah satu kawannya. Ia pun menuruti saran kawannya tersebut. Tidak berapa lama, Abu Jahil membeli sebuah rumah yang megah dan mewah. Rumah yang baru dibelinya itu ia gunakan untuk mengadakan pesta hampir setiap hari. Pada suatu ketika, datanglah Abu Nawas ke rumahnya. Ia datang dengan tujuan ingin meminjam uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit. "Apa? Mau pinjam uang? Dengan cara apa kau bisa melunasinya? Kamu ini orang miskin Abu Nawas, yang kerjanya cuma tongkrongan di warung. Dah sana tinggalkan rumahku, pergilah ke tempat lain, cari pinjaman ke tempat lain," hardik Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun pergi dengan perasaan sedih dan kecewa. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Abu Jahil mulai habis. Karena uang yang dimilikinya ia hambur-hamburkan untuk pesta dan hura-hura. Belum lagi beberapa kawannya yang datang untuk menipunya. Lama-kelamaan akhirnya Abu Jahil jatuh miskin. Bahkan rumah megah yang pernah dibelinya harus disita oleh pengadilan. Karena usut punya usut, rumah tersebut dulunya milik pejabat istana yang dipenjara karena kasus korupsi. Adapun waktu Abu Jahil membelinya, surat-surat yang ia terima adalah palsu. Kini kondisi Abu Jahil lebih miskin dari sebelumnya. Uang tak punya, rumah pun tidak ada. Sekarang Abu Jahil menjadi seorang gelandangan. Ia hidup seorang diri tanpa ada satupun yang peduli. Kawan-kawannya yang dulu setia menemani, kini bahkan tak sudi mengenalinya. Melihat kondisinya yang memprihatinkan, Abu Nawas pun merasa iba dan mengajak Abu Jahil supaya menginap di rumahnya. Awalnya Abu Jahil menolak tawaran tersebut, karena ia merasa malu atas perbuatannya terhadap Abu Nawas. Namun karena Abu Nawas terus memaksa, ia pun akhirnya bersedia. "Wahai Abu Jahil, masih ingatkah engkau siapa kakek tua yang dulu pernah aku tolong?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku masih ingat. Tapi siapa dia?" kata Abu Jahil balik bertanya. "Dia itu suruhan Baginda Raja. Waktu itu Baginda Raja sedang mencari sosok orang yang jujur untuk menduduki jabatan sebagai menteri istana. Pada waktu itu aku mengira kau sudah berubah,
makanya aku mengajukanmu untuk dijadikan menteri istana." Baginda Raja pun menyetujuinya, namun dengan syarat kau harus menjalani tes terlebih dahulu. "Tapi ternyata kamu gagal," tutur Abu Nawas. "Di mana gagalnya dan apa tesnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Tesnya adalah kakek tua yang kau jumpai. Kau tidak mau ikut menolongnya, dan kau tidak jujur kepadaku bahwa kau telah menerima hadiah darinya. Itulah kegagalanmu," jelas Abu Nawas. "Jadi kamu tahu kalau kekayaan yang pernah aku dapatkan dari hadiah cincin tersebut?" tanya Abu Jahil. "Tentu saja aku tahu. Kalaupun kau memberitahukannya padaku, aku tak akan minta bagiannya, karena hadiah itu memang Baginda Raja berikan untukmu. Sebab kamu salah satu peserta yang aku ajukan untuk dijadikan sebagai menteri istana. Andai saja kamu mau jujur dan ikut membantu kakek tua, cincin akan kau dapatkan dan kau akan diangkat menjadi menteri istana," tutur Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil hanya bisa meratapi nasibnya. Ia menyesali dengan sifat tamak dan rakusnya yang membuat hidupnya tak pernah beruntung. Abu Nawas usir Baginda Raja dari kota. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri sedang membahas suatu rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Kemudian salah satu menteri berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa percuma saja menjebak Abu Nawas. Nanti malah Paduka sendiri yang kena sial." Baginda Raja bertanya, "Lalu menurutmu harus dengan cara apa?" "Usir saja dia dari Baghdad dan jangan pernah diperbolehkan pulang," jawab sang menteri. "Bukankah dulu aku pernah mengusir dia? Tapi dengan kecerdikannya ia bisa kembali pulang ke kampung halaman," ujar Baginda Raja. "Kalau dulu itu kan Paduka memberi syarat kepadanya, boleh pulang asalkan jangan berjalan kaki, tidak boleh merangkak dan tidak boleh mengendarai hewan. Syarat itu justru dimanfaatkan olehnya Paduka. Kali ini usir dia tanpa syarat-syaratan. Jangan beri celah untuk menggunakan kecerdikannya. Kita lihat apakah dia mampu menghadapi masalah ini," tutur sang menteri. Rupanya saran tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Maka pada keesokan paginya dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, kau tahu kenapa kau dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sungguh tidak tahu," jawab Abu Nawas. "Kau telah berbuat kesalahan Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Kesalahan? Kesalahan apa Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas keheranan. "Kau telah membuat para menteri istana dan sebagian rakyatku tidak suka dan sangat membencimu. Mereka menginginkan kau diusir dari kota Baghdad," jawab Baginda Raja. "Lalu bagaimana dengan Paduka? Apakah Paduka akan membela mereka?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya, tentu saja. Mereka adalah menteri setiaku. Kalau aku tidak mengusirmu, mereka yang akan meninggalkan kota ini. Aku tak mungkin membiarkan hal itu terjadi Abu Nawas," jelas Baginda Raja. "Tapi Paduka, kesalahan saya apa? Sehingga mereka menginginkan saya diusir dari kampung halaman?" tanya Abu Nawas penasaran. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya saat ini juga kau harus pergi dari kota Baghdad," kata Baginda Raja. "Apakah ada syarat tertentu Paduka supaya hamba bisa kembali?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada syarat-syaratan. Mulai detik ini kau harus pergi dari kota ini dan tidak boleh kembali," ujar Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas terkejut bukan main. "Ini pasti akal-akalan Paduka Raja. Ia sengaja ingin mengerjaiku," pikir Abu Nawas. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam.
ia mulai memikirkan sebuah cara agar bisa lolos dari masalah ini. Tak butuh waktu lama, Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan ide yang cemerlang. Baiklah Paduka yang mulia, meskipun hamba tidak tahu apa kesalahannya, tapi hamba mengaku bersalah dan mengenai keinginan mereka mengusirku dari kampung halaman, itu sebuah keputusan yang keliru. Akan lebih dibenarkan apabila saya yang mengusir mereka dari kota Baghdad, termasuk mengusir Paduka Raja, terang Abu Nawas. Baginda Raja kaget mendengarnya. Kau sudah gila Abu Nawas, berani sekali kau mengusir rajamu, bentak Baginda Raja. Ini hanya soal keadilan Paduka, jawab Abu Nawas enteng. Keadilan? Keadilan apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah setiap orang yang hidup di atas bumi punya kewarganegaraan? Kalau saya pergi dari negeri Baghdad lalu tinggal sendirian di daerah antah berantah, mana mungkin saya bisa membangun sebuah negeri seorang diri. Sementara saya tidak punya menteri untuk membantu saya menjalankan pemerintahan, tidak punya rakyat untuk membangun rumah dan memulai pertanian. Ini sesuatu yang sungguh tidak masuk akal, Paduka. Tapi kalau Paduka dan para menteri yang pergi dan juga beserta sebagian rakyat Paduka, kalian bisa dengan mudah membangun sebuah negeri yang baru. Ini baru yang namanya keadilan. Bukankah begitu Paduka? Kata Abu Nawas memberitahu. Baginda Raja beserta menteri istana dibuatnya terdiam dan tak bisa membantah. Mereka tak menyangka dengan jawaban cerdik yang dilontarkan oleh Abu Nawas. Usaha mereka untuk mengerjai Abu Nawas pun kembali mengalami kegagalan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan keluarga Abu Nawas adalah keluarga yang sederhana. Kesehariannya dalam mencari nafkah adalah sebagai pencari kayu di hutan. Meskipun kondisinya yang serba pas-pasan tak menyurutkan hatinya untuk selalu bersyukur. Suatu ketika saat Abu Nawas tengah mencari kayu bakar di hutan, dia melihat segerombolan orang berwajah garang sedang berjalan menuju ke arahnya. Karena takut jadi sasaran kejahatan, Abu Nawas segera naik ke atas pohon untuk bersembunyi. Dan ternyata benar, gerombolan tersebut adalah para perampok yang baru saja melakukan aksinya. Mereka membawa beberapa karung yang berisi emas hasil rampokan. Mereka berjalan menuju ke arah batu besar yang berada tak jauh dari persembunyian Abu Nawas. Kemudian salah seorang yang merupakan ketua perampok berhenti dan berdiri tepat di hadapan batu besar. Ternyata di samping batu besar itu terdapat pintu rahasia yang menuju gua bawah tanah. Mereka lalu menyimpan semua harta hasil rampokan ke dalamnya. Sementara Abu Nawas yang sedang bersembunyi di atas pohon terus mengawasi mereka. Setelah selesai menyimpan harta rampokan, para perampok ini menutup pintu itu dengan dedaunan. Mereka lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Ketika situasi benar-benar aman, barulah Abu Nawas turun dari pohon, kemudian ia berjalan menuju batu besar. Sesampainya di sana, nampaklah pintu rahasia yang hampir samar karena ditutupi oleh dedaunan. Abu Nawas segera membukanya dan memasuki gua bawah tanah itu. Betapa terkejutnya ia karena di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali emas. Apakah aku akan mengambil harta-harta ini? Tanya hatinya bimbang. Baiklah, aku ambil sebagian untukku dan sebagiannya lagi akan aku bagikan kepada tetanggaku yang kurang mampu, pikir Abu Nawas. Dengan cepat, Abu Nawas mengambil salah satu karung yang berisi perhiasan emas. Sesampainya di rumah, Abu Nawas lantas menceritakan peristiwa yang barusan dialaminya kepada sang istri. Sang istri sangat terkejut melihat emas yang begitu banyak.
Dia pun memberikan usul kepada Abu Nawas supaya membagikan sebagian uang emas kepada para tetangga yang hidupnya serba kekurangan. Tentu saja Abu Nawas sangat senang dengan sikap sang istri yang tidak tamak, sebab dia sendiri telah punya rencana yang sama. Namun untuk menghitung uang emas yang telah didapatkan Abu Nawas menjadi bingung karena uang emasnya begitu banyak sekali. Padahal ia ingin membaginya secara rata kepada para tetangganya yang miskin. Akhirnya ia berinisiatif pinjam timbangan kepada Abu Jahil selaku tetangga dekatnya. "Untuk apa pinjam timbangan? Memangnya kamu punya harta?" tanya Abu Jahil meledek. Abu Nawas hanya terdiam. Ia sengaja menutupi rahasia mengenai temuan emasnya agar tidak ada seorang pun yang tahu. Hal ini justru membuat Abu Jahil penasaran. Ia ingin tahu harta apa yang dimiliki Abu Nawas. Diam-diam sebelum Abu Jahil meminjamkannya, ia mengolesi timbangannya dengan minyak yang lengket. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil untuk mengembalikan timbangannya. Setelah Abu Nawas pergi, Abu Jahil langsung memeriksa timbangannya. Bukan main kagetnya Abu Jahil. Ia mendapati ada koin emas yang menempel di timbangan miliknya. Jadi Abu Nawas punya banyak emas, sampai-sampai dia menghitungnya memakai timbangan, gumam Abu Jahil. Dari situlah muncul rencana jahat di benak Abu Jahil. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Abu Jahil bertambah kaget, sebab ia melihat banyak sekali koin uang emas. "Hei Abu Nawas, dari mana kau dapatkan emas sebanyak ini? Cepat beritahu aku. Kalau kau menolak, aku akan menyebarkan rahasia ini ke semua orang," ancam Abu Jahil. Terpaksa Abu Nawas memberitahu di mana mendapatkan emas-emas tersebut. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil langsung mendatangi gua bawah tanah. Ia membuka pintu rahasia dan memasukinya. "Luar biasa, emasnya banyak sekali," teriak Abu Jahil kegirangan. Karena sifat tamaknya ini, Abu Jahil berniat membawa semua emas-emas itu. Tapi naasnya saat ia tengah asik memasukkan emas ke dalam karung, tiba-tiba gerombolan perampok datang memergokinya. Akibatnya Abu Jahil dihajar habis-habisan sampai jatuh pingsan. Ia pun lalu dibuang ke tengah hutan. Pasti ada orang lain yang berhasil mengambil emas, soalnya karungnya kurang satu, kata ketua perampok. Dia pun perintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa orangnya yang tahu tempat rahasia penyimpanan emas. Para perampok ini lalu menyebar ke setiap desa yang berada di sekitar hutan. Mereka lalu menanyai warga setempat, "Apakah Tuan mendengar ada orang yang tiba-tiba kaya mendadak?" tanya salah satu perampok. "Iya ada, namanya Abu Nawas," jawab salah satu warga. "Bisakah kau tunjukkan di mana rumahnya? Nanti saya akan memberimu bayaran," ujar si perampok. Para perampok pun lalu diantar sampai di depan rumahnya Abu Nawas. "Ini dia rumahnya," kata warga tersebut. "Terima kasih, ini bayaran untukmu, silakan pulang," balas si perampok. Kemudian salah satu anak buah perampok bertanya kepada pemimpinnya, "Bagaimana Tuan, apakah kita langsung saja bunuh dia?" "Jangan sekarang, ini masih sore. Nanti malam kita datang lagi ke sini, lalu kita bunuh dia dan keluarganya," jawab ketua perampok. Ternyata pembicaraan mereka terdengar oleh Tuan Hamid, salah satu tetangga Abu Nawas. Setelah para perampok pergi, Tuan Hamid segera menemui Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, nyawamu dalam bahaya. Nanti malam para perampok akan mendatangi rumahmu. Mereka berniat untuk membunuhmu." Sontak Abu Nawas terkejut dan menjadi ketakutan. "Berapa jumlah mereka?" tanya Abu Nawas. "Sekitar 20 orang Abu Nawas," jawab Tuan Hamid.
Sesaat Abu Nawas terdiam. Ia mencari ide supaya bisa selamat. Baiklah Tuan Hamid, demi keamanan istri dan anak-anakku, untuk malam ini izinkan mereka menginap di rumahmu. Dan aku butuh bantuanmu untuk menghadapi mereka. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu separuh dari emas-emasku, kata Abu Nawas. Tuan Hamid pun menyetujuinya. Saat itu juga istri dan anak-anak Abu Nawas diantar menuju ke rumahnya. Setelah waktu menjelang malam, ketua perampok bertamu ke rumah Abu Nawas dengan menyamar sebagai saudagar minyak. Ia datang mengendarai gerobak yang berisi muatan 20 tong besar. Awalnya Abu Nawas tidak menyadari bahwa tamunya adalah ketua perampok. "Tuan, bolehkah saya numpang menginap di sini?" tanya si perampok. "Oh, silakan Tuan. Dari mana dan apa yang ada dalam tong itu?" tanya Abu Nawas sambil menunjuk tong yang ada di gerobak. "Saya ini adalah saudagar minyak, Tuan. Tong-tong tersebut berisi minyak dagangan saya," jawab ketua perampok. Ia pun lalu diizinkan masuk dan dijamu berbagai macam hidangan. Abu Nawas juga mengizinkan 20 tong yang ada di gerobak ditaruh di belakang rumahnya. Tidak berapa lama datanglah Tuan Hamid ke rumah Abu Nawas. Melihat di rumahnya ada tamu, Tuan Hamid pun langsung mengenali bahwa tamu tersebut adalah ketua perampok. "Hei Abu Nawas, kemarilah, dia itu perampok yang aku ceritakan," bisik Tuan Hamid. "Sialan, hampir saja aku tertipu olehnya," ucap Abu Nawas, tetap berpura-pura melayaninya dengan ramah. "Tuan Hamid, selagi aku melayani dia, tolong periksa apa isi tong-tong yang dibawanya," perintah Abu Nawas. Tuan Hamid pun segera pergi ke belakang rumah dan mulai memeriksanya. Saat tongnya diketuk satu persatu, terdengar suara dari dalam. "Siap Tuan, kami menunggu perintah Tuan untuk keluar." Para anak buah perampok mengira yang mengetuk adalah ketuanya. Disitulah Tuan Hamid baru tahu ternyata ke-20 tong tersebut berisi anak buah perampok yang sedang bersembunyi. Kemudian Tuan Hamid langsung memberitahukannya kepada Abu Nawas. Mengetahui hal itu, Abu Nawas menyuruh Tuan Hamid untuk memanaskan minyak sebanyak mungkin. Setelah minyaknya panas mendidih, Abu Nawas dan Tuan Hamid menuangkannya ke dalam tong satu persatu. Akibatnya, semua anak buah perampok menderita kepanasan dengan kulit terkelupas, hingga akhirnya mereka pun meninggal. Abu Nawas lalu kembali menemui ketua perampok yang masih duduk di ruang tamu. "Bagaimana Tuan? Apakah makanannya enak?" tanya Abu Nawas. "Waduh, enak sekali Tuan. Terima kasih atas jamuannya," jawab ketua perampok. "Baiklah, saya mau istirahat dulu. Silakan Tuan tidur di sini," balas Abu Nawas. "Tapi bagaimana dengan tong-tong barang dagangan saya? Apakah aman? Saya takut akan dicuri maling," ujar ketua perampok berpura-pura. "Jangan khawatir Tuan, di belakang rumah saya ada jin penghuninya. Dia akan marah bila ada yang akan berbuat jahat," timpal Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam kamar, ketua perampok langsung menuju ke belakang untuk memberitahu anak buahnya bahwa sekarang sudah saatnya untuk bertindak. Tapi saat ia membuka tongnya, ia terkejut dan ketakutan tatkala melihat semua anak buahnya mati dengan kondisi mengenaskan. "Ini pasti ulah jin penghuni tempat ini," pikirnya. Si ketua perampok pun segera kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas selamat dari ancaman pembunuhan. Abu Nawas mengerjai orang ateis. Dikisahkan, ada seorang ateis berteriak di tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa dirinya tak mempercayai adanya Tuhan. Dan untuk membuktikan ucapannya,
ia akan terjun ke sungai Tigris. Kalau Tuhan memang ada, Dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam, teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan warga. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujat. Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar tahu rasa, kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi si ateis menolaknya. Aku tidak mau ditolong siapapun, kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap ada itu. Orang yang berusaha menolong pun tak jadi melakukannya. Dasar orang gila, umpat para warga yang menyaksikan. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis mulai kelelahan, tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru pulang dari pasar melihat banyak orang berkerumun di tepi sungai. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Kemudian Abu Nawas diberitahu perihal perilaku orang ateis yang ingin menguji adanya Tuhan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas lalu menghampirinya. "Mau apa kau kemari? Jangan tolong aku. Aku hanya mau ditolong oleh Tuhan," teriak si ateis. "Siapa juga yang mau menolongmu? Aku hanya ingin memberitahu bahwa Tuhanku mengatakan padaku bahwa Dia sudah menunggumu di alam kematian dan katanya sudah ingin menyiksamu," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, si ateis menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan diri supaya tidak tenggelam. Akan tetapi, karena sudah kelelahan, usahanya hanya sia-sia. Tubuhnya mulai hanyut tenggelam. "Tolong aku, Tuan, selamatkan aku," pinta si ateis kepada Abu Nawas. "Maaf, aku bukan Tuhan," jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan dibawanya ke daratan. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" tanyanya penuh penasaran. "Lain kali kalau kau berbuat demikian, aku akan membiarkanmu," bentak Abu Nawas. Si ateis pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada Abu Nawas.